Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bunda Mita. Nah, jadi hari ini kita akan kembali belajar di sentra balok dan sensorik. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, berdoa untuk sebelum melakukan kegiatan akan Bunda Mita pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, berikanlah kami kesehatan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan budi pekerti secara bersama-sama melalui kegiatan belajar sambil bermain, bermain seraya belajar, belajar dan bermain berkawan dengan alam di PAUD ABC Singaraja. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk minggu kali ini kita akan belajar di tema atau subtema baru, yaitu tentang transportasi darat. Nah, jadi apa aja sih yang ada atau apakah transportasi darat tersebut? Videonya tetap disimak. Nah, jadi untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang transportasi darat, kita akan membahas 4 transportasi darat. Yang pertama itu ada sepeda, yang kedua ada sepeda motor, yang ketiga ada mobil, dan yang terakhir itu ada kereta api. Nah, jadi kita akan bahas sedikit lebih detail atau lebih rinci tentang alat transportasi ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang transportasi darat, yaitu sepeda. Nah, di mana kita tahu sepeda ini itu memiliki 2 roda dan dalam penggunaannya itu sepeda ini dilakukan dengan menggayuh pedalnya. Jadi seperti ini. Jadi kita menggayuh pedalnya agar sepedanya itu dapat bergerak. Lalu yang kedua kita punya sepeda motor. Nah, sepeda motor ini hampir sama dengan sepeda, namun yang berbeda itu dalam menggunakannya itu kita menggunakan mesin untuk menghidupkan sepeda motor, tapi sama-sama mempunyai 2 roda. Lanjut, kita punya mobil. Nah, mobil ini alat transportasi darat yang memiliki 4 roda dan sama seperti sepeda motor, dalam menggunakannya itu menggunakan mesin yang ada di dalam mobil tersebut agar mobil dapat berjalan. Lalu yang terakhir kita punya kereta api. Nah, di mana kereta api ini itu bisa memiliki lebih dari 4 roda dan biasanya itu jalurnya itu bukan di jalan tapi di rel kereta api. Nah, biasanya kereta ini itu digunakan untuk mengangkut penumpang. Seperti kalau kita mau ke luar Bali itu kita bisa pakai kereta. Tapi ada juga kereta yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang dibawa ke luar kota. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang apa aja yang ada atau yang termasuk ke dalam transportasi darat. Nah, kalau dari Bunda Mita sendiri, transportasi darat yang biasa Bunda Mita gunakan yaitu sepeda motor. Jadi kalau Bunda Mita kemana-mana itu biasanya lebih sering menggunakan sepeda motor, seperti saat Bunda Mita ingin pergi ke sekolah atau Bunda Mita ingin jalan-jalan kemana itu Bunda Mita lebih banyak menggunakan sepeda motor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tata cara dalam mengerjakan lembar kerja atau pekerjaan rumah kalian. Nah, jadi Bunda Mita akan menjelaskan bagaimana langkah kerjanya itu dari kelompok A lalu ke kelompok B. Jadi videonya mohon disimak semuanya sampai habis agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Nah, jadi Bunda Mita akan mulai dari penjelasan untuk tugas di kelompok A. Nah, jadi seperti dapat dilihat ini sudah ada lembar kerja yang sudah Bunda Mita siapkan. Di sini ada 2 lembar. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus kalian siapkan, yaitu seperti pensil dan penghapus. Nah, sekarang gimana sih langkah kerjanya? Nah, jadi di lembar pertama kita sudah lihat di sini ada angka 1 sampai 10 gitu. Nah, jadi tugas kalian yaitu mengurutkan dari angka 1 sampai 10. Nah, kita lihat angka 1-nya itu ada di sini. Jadi nanti kita bisa tarik garis menggunakan pensil itu dari titik yang angka 1
ke angka 2 seperti ini. Lalu kita lanjut dari angka 2 kita lanjut ke titik yang di nomor 3 seperti ini. Itu selanjutnya dilakukan sampai ke titik nomor 10. Lalu untuk tugas yang kedua, nah kita di sini ada beberapa gambar. Nah, ini beberapa transportasi darat yang selain yang Bunda Mita sebutkan tadi. Nah, seperti gambar kita ini tugasnya kita menarik garis yang mana sesuai dengan agar dia membentuk transportasi darat yang utuh. Sebagai contohnya yang pertama, ini kita lihat ini itu dia akan cocok ke mana. Nah, kita lihat di sini, misalkan dia cocoknya itu di paling bawah, jadi kita tarik garis ke bawah seperti itu. Itu dilakukan sampai semuanya membentuk bentuk yang utuh. Nah, jadi ini hasil yang tadi Bunda Mita sudah kerjakan, dan Bunda Mita sudah menghubungkan titik yang pertama sampai titik yang ke-10. Nah, ini akan membentuk transportasi darat yaitu truk. Untuk hasil keduanya itu akan seperti ini. Nah, jadi Bunda Mita sudah menjodohkan agar bentuknya itu dia utuh transportasi daratnya seperti ini. Nah, jadi itu dia penjelasan untuk lembar kerja untuk kelompok A. Nah, jadi Bunda Mita akan melanjutkan untuk di kelompok B. Jadi kegiatan pertama kita yaitu kita akan menggunting kertas origami, membentuk transportasi darat yaitu mobil, dengan kita membentuk origaminya itu menggunakan beberapa geometri seperti persegi, lingkaran, lalu ada trapesium. Nah, jadi Bunda Mita akan memberikan bagaimana cara pembuatan mobil dengan cara menggunting kertas origami. Nah, jadi alat dan bahannya itu ada pertama ada buku gambar, lalu ada kertas origami sesuai warna kesukaan kalian, lalu ada lem, selanjutnya ada pensil, dan yang terakhir itu ada gunting. Nah, jadi langkah pertama, kalian itu harus menggunting kertas origaminya itu menjadi 2 bagian dan membentuk persegi panjang, seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat trapesium. Nah, jadi kalian bisa ikutin sesuai videonya. Jadi seperti itu, kita mulai dari ujung. Lalu kita membuat seperti bentuk trapesium. Dan ini akan menjadi badan dari mobil. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat roda. Kita menggunting terlebih dahulu kertas origami menjadi 2 bagian, lalu membentuk persegi panjang. Lalu kita gunakan satu persegi panjang itu membentuk lingkaran. Nah, jadi digunting dari pinggir, lalu melingkar sampai dia membentuk sebuah lingkaran. Nah, jadi ini dibuat 2 karena rodanya kita pakai 2. Nah, jadi kita sudah punya trapesium atau badan mobilnya, lalu kita udah ada roda. Nah, jadi nanti ditambahkan untuk membuat 2 persegi panjang kecil seperti ini, dan membuat persegi panjang yang lebih panjang untuk kita susun nantinya. Lalu kita lem badannya mobil itu atau trapesiumnya menggunakan lem, dan kita tempelkan langsung ke buku gambar. Nah, lalu kita siapkan 2 persegi panjang yang pendek atau yang kecil ini, lalu kita lemkan agar dia membentuk seperti jendela nantinya. Nah, seperti di video, kita akan gunakan 2, kita lem seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengelemkan
kita menempelkan persegi panjang yang lebih panjang daripada sebelumnya. Jadi sehingga dia akan membentuk ada terlihat jendela depan, jendela tengah, dan di belakang. Selanjutnya kita akan menempel roda-roda yang sudah tadi kita buat. Itu kita taruhnya seperti itu, seperti yang di video. Ditempel keduanya. Nah, jadi mobilnya kita sudah selesai. Nah, jadi itu untuk kegiatan pertama kita. Lalu untuk kegiatan keduanya itu, nah seperti Bunda Mita sudah siapkan, di sini ada lembar kerja. Lalu kalian juga harus menyiapkan pensil dan penghapus. Nah, jadi tata kerjanya itu sama seperti yang di kelompok A, namun di kelompok B ini kita akan menjodohkan transportasi darat yang sama. Jadi yang di sini kita cari pasangannya yang sama di sini. Sebagai contohnya yang pertama, ini itu ada gambar truk warna merah dan ada warna kuningnya. Jadi kita tarik garis saja ke mana yang sama bentuknya. Nah, ini kan, jadi kita tarik menuju ke sini. Nah, jadi dilakukan hal yang sama untuk transportasi darat yang lainnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kalian menjodohkan semua gambar yang ada di sini dengan gambar yang ada di sini, lalu kalian tarik garisnya. Nah, jadi sekian dari penjelasan dari Bunda Mita tentang sedikit apa aja yang ada di transportasi darat. Lalu Bunda Mita sudah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas kalian di rumah, baik dari kelompok A dan kelompok B. Sebelum Bunda Mita menutup pembelajaran hari ini, karena kita memulai kegiatan dengan berdoa, maka Bunda Mita akan menutup dengan doa juga. Nah, jadi doa untuk selesai melakukan kegiatan akan Bunda Mita pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, terima kasih kami ucapkan atas segala karunia-Mu. Lindungilah kedua orang tua dan keluarga kami, Bunda, Yanda, dan teman-teman yang kami sayangi. Serta berikanlah kami keselamatan dimanapun kami berada. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini di Sentra Balok dan Sensorik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!